Halo Happy People, jumpa lagi dengan saya Ruben Saragi dalam channel Happy You. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng supaya teman-teman selalu dapat cerita happy berikutnya. Ada satu adegan menarik dalam film Kung Fu Panda saat Po merasa dirinya tidak berguna lalu diberikan kata-kata bijak oleh sang master Oogway. Yesterday is history, tomorrow is a misery, but today is a gift. That's why it's called a present. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Makanya disebut dengan hadiah. Seberapa banyak di antara kita yang hari-hari ini masih merindukan, bahkan ingin kembali ke masa-masa sebelum krisis ini terjadi? Tahukah sahabatku, kenapa produsen mobil mendesain kaca depan jauh lebih besar dibandingkan dengan kaca spion? Ya, benar. Supaya kita nggak terlalu sering melihat ke belakang. Demikian dengan hari esok. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Hari-hari ini banyak pengamat mengatakan bahwa kita akan segera memasuki ke dalam satu era yang disebut the new normal. Ada juga yang menggunakan istilah the new abnormal. Bahkan ada yang menggunakan istilah black swan. Apapun istilah yang digunakan, yang terpenting adalah kesiapan kita memasuki perubahan itu. Apakah kita hanya jadi penonton atau kita jadi pemain di dalamnya? Kubler-Ross dalam penelitian yang disebut dengan the grief cycle atau siklus kepedihan mengatakan bahwa biasanya ada 5 tahapan emosi yang dilalui seorang manusia pada saat dia menghadapi sebuah krisis besar di dalam hidupnya. Tahap pertama disebut denial. Tentu kita masih ingat ketika virus ini pertama muncul di Wuhan, China. Ada banyak negara-negara, bahkan negara maju yang menolak dan menyangkal bahwa virus ini bisa sampai ke tempat di mana kita berada. Namun ternyata virus ini masuk juga. Maka hari itu kurva emosi kita naik ke tahap kedua yang disebut dengan anger. Hari-hari itu kita marah, berontak, kecewa, protes. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mengkritik pihak-pihak yang dirasakan lamban dalam melindungi kita sebagai warga negara. Namun ternyata dengan marah pun virus ini bukannya hilang, bukannya mereda, justru sebaliknya semakin parah. Maka kurva emosi kita mulai turun ke tahapan ketiga yang disebut dengan bargaining. Di tahap inilah kita mulai kompromi, kita mencari pertimbangan ke kiri dan ke kanan hanya untuk satu tujuan, kita dan keluarga bisa selamat. Ternyata virus semakin menggila. Bahkan korban mulai jatuh di ring 2, bahkan ring 1 kehidupan pribadi kita. Lalu kurva emosi kita terjun bebas ke tahap yang paling dasar, yakni depression. Di tahap depresi inilah justru terjadi turning point. Apakah kita memilih menyerah atau sebaliknya kita memilih untuk berserah? 3 Maret 2020, salah seorang menteri keuangan di negara bagian Jerman, dia sampai memutuskan bunuh diri karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi apa yang dia alami. Namun sahabatku, ketika engkau dan saya memilih untuk berserah, maka perlahan namun pasti kurva emosi kita akan mulai naik kembali ke tahap terakhir yang disebut dengan acceptance. Di tahap inilah kita mulai bisa menerima sepahit apapun yang kita hadapi. Kita bisa berdamai dengan masalah. Dan perlahan namun pasti kita mulai kembali menemukan apa yang disebut dengan the meaningful of life. Tentu banyak di antara kita yang mengalami 3 bulan terakhir hubungan kita dan pencipta semakin dekat. Waktu-waktu berharga kita semakin banyak dengan keluarga. Bahkan kepedulian kita dengan sesama semakin tinggi. Sahabatku, di manakah engkau berada hari ini? Apakah engkau masih denial, anger, bargaining, depression? Atau engkau sudah memilih untuk menerima? Doa dan harapan saya, kita semua disanggupkan untuk berpikir positif, memilih berbahagia. Sehat dan bahagia selalu, sampai bertemu di cerita happy selanjutnya. Terima kasih.